Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Narmo Putra dan pada kali ini saya akan berikan cara bermain game Mobile Legends. Nah, kebanyakan orang sendiri mungkin udah tahu ya, game Mobile Legends itu bener-bener rame atau booming sekarang ya. Apalagi di Indonesia. Dari kalangan anak muda bahkan yang sampai tua sekalipun pada main. Bahkan bapak sekalipun. ML tuh bisa jadi sekarang udah jadi sarana untuk ketika untuk membuang lelah atau gimana, kayak udah capek setelah kerja, itu bisa jadi sekedar game. Bahkan sekarang pun orang bener-bener ngelihat Mobile Legends tuh sebagai kerja, kayak udah jadi pro player itu, contohnya seperti itu. Nah, saya bakal ngasih tahu gimana cara bermain game Mobile Legends. Nah, pada dasarnya mungkin semua orang tahu ya cara bermain game Mobile Legends. Mungkin bukan secara pro ataupun secara kompetitif, tapi secara ya main-main aja, nggak mikir gimana cara menang. Nah, kita bisa lihat sendiri uh, di bagian hero Mobile Legends. Ntar. Nah, di bagian hero Mobile Legends itu ada banyak banget. Lihat, bisa dibilang saya lupa jumlahnya. Kalau nggak salah itu nyampe 120-an kalau sekarang ya. Nah, setiap hero itu juga punya karakteristik masing-masing, dari mulai yang namanya role dan juga dari skillnya juga. Nah, kita bakal ngebahas masing-masing role-nya. Role dalam Mobile Legends itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada Gold Lane. Nih, Gold Lane, Roam, Jungle, Mid Lane, XP Lane. Dimulai dari penjelasan Gold Lane ya. Gold Lane itu adalah core inti dalam sebuah tim. Bisa dibilang dia adalah pemberi damage terbesar. Oleh karena itu dia adalah orang yang terpenting. Orang terpenting ya, bukan role yang terpenting. Karena semua role di sini itu semuanya sama pentingnya. Karena memiliki job masing-masing. Nah, kenapa Gold Lane tuh penting banget? Karena dia yang memegang damage terbesar, oleh karena itu dia juga nggak boleh mati ataupun tertekan oleh musuh. Nah, oleh karena itu adalah tugas Roam untuk menjaganya nih. Roam, kenapa dia ada di sini? Karena di zaman sekarang, meta sekarang. Nah, meta. Banyak kan orang nggak tahu meta. Meta itu adalah strategi yang paling ampuh untuk bermain. Nah, di yang namanya meta itu ada yang namanya update kan, update patch ataupun update gamenya. Nah, di setiap update itu pasti ada yang namanya buff atau nerf. Nah, buff atau nerf itu perubahan dalam hero secara signifikan biasanya. Kalau buff itu biasanya meningkatkan atributnya, kalau misal nerf itu mengurangi. Nah, bisa saya kasih contoh itu seperti Barat. Kemarin kan baru update tuh ya. Nah, Barat tuh yang tadinya nggak dipakai, nah tapi ketika dia di buff itu jadi dipakai mulu. Dia jadi OP karena ya apa? Dia di buff, atributnya dinaikkan. Nah, ada juga namanya nerf itu dikurangi. Kayak semisal yang dulunya OP apa ya? Mungkin bisa dibilang Yuzong ya. Dulu tuh OP banget Yuzong, tapi karena di nerf dia jadi kurang ampuh. Nah, ada juga yang namanya adjust. Adjust tuh ketika kayak misal udah di nerf tapi malah jadi nggak ada yang make kan. Karena tadinya emang OP banget, tapi jadi malah jadi nggak, jelek banget. Itu adjust biasanya dinaikkan sedikit, makanya biar bisa dipakai. Jadi stabil. Munton tuh pengen bikin semua hero sebenarnya stabil, tapi itu nggak mungkin bisa sih karena yang namanya main ada yang hero yang namanya hero overpower dan juga ada hero yang biasa aja karena emang ngikutin meta. Nah, lanjut ke dalam jungle. Jungle ini salah satu bisa dibilang penting banget malah ya. Mungkin kalau kalau boleh bilang penting, dia yang paling penting. Karena dia yang nentuin gimana cara gamenya berlangsung, ataukah bisa dalam posisi menang ataupun kalah. Karena dia yang bakal bisa dapetin objektif seperti turtle dan lord dalam early game dan mid game. Ketik itu juga bisa membuat tim kita ataupun tim musuh mendapatkan snowball. Nah, snowball itu istilah dalam ini ya, turnamen atau kompetisi. Itu istilah ketika kita mendapatkan untung terus-terusan seperti layaknya bola salju, semakin turun semakin besar. Nah, itu juga yang kenapa disebut yang namanya snowball. Lanjut ke yang arah mid lane. Nah, mid lane tuh saya bilang biasanya orang yang main tuh pintar-pintar atau IQ-nya tinggi lah. Kalau misalnya orang bercanda bilang orang IQ tinggi, IQ tinggi. Nah, sebenarnya enggak.
emang karena pintar, karena emang dia decision makingnya bagus. Kenapa bagus? Karena biasanya kan Roam nih kan dia cuma nemenin gold lane kan tugasnya. Nah, beda sama mid lane, dia tuh bisa ke atas ke bawah. Nah, tapi kenapa milih gitu loh salah satu. Nah, itu yang bikin dia jadi biasanya pintar kan. Karena decision yang diambil tuh bakal ngasih impact yang gede atau enggak. Itu yang bikin dia jadi eh, apa ya? Dia jadi berguna di tim. Berguna, tapi beda sama orang tiap orang ketika main. Nah, mid lane pun juga bisa bantu jungler kan ketika dia mau ngeras ke jungler ke arah jungle musuh ataupun ke turtle. Yang terakhir XP lane. Tuh. XP lane tuh biasanya fighter atau tank. Nah, biasanya sekarang fighter kan, tapi tema tank. Kenapa? Karena fighter tuh sekarang juga arah lebih ke arah apa? Nebe. Nebe tuh kayak nahan damage lah istilahnya. Jadi dia yang nahan di lini depan, sementara tank sekarang atau Ram tuh Ram tuh terbagi menjadi dua sebenarnya. Kayak semisal support atau tank. Tuh, support atau tank. Lanjut ke arah draft and pick, ban and pick dah. Sebentar, saya cari fotonya. Nah, nih ban and pick. Ini kan rank ya. Ranknya sama aja biasa 3. Tapi beda kalau sama turnamen. Turnamen 3 juga. Nah, turnamen kan ada 2 ya. Ada yang namanya PL ataupun yang resmi-resmi yang udah tingkat tinggi tuh, biasanya pro player. Itu udah 5 band nah, karena emang hero-nya aja sendiri tuh udah nyampe 120. Kan gak mungkin dong kita band 6 hero dari 120 hero tersebut. Otomatis kita juga ngebandnya makin banyak. Nah, yang bikin beda rank sama turnamen. Kalau rank tuh ngeband 3 langsung 3 kan. Nih, ini ngeband. Ini ngeband, ini ngeband, ini ngeband, ini ngeband, ini ngeband. Nah, kalau semisal turnamen, ini 2 ngeband nih. 2 ngeband. Ini juga ngeband. Nah, ini ngepick dulu. Ini ngepick 1, 2, 3. Terus ini ngeband dulu nih. Ngeband. Ini orang ngeband. Ini orang ngeband. Baru ngepick 1, 2. Nah, bedanya nah, pick juga ada 2. Yang pertama ada first pick, yang kedua ada second pick. First pick ya dia ngepicknya pertama, tapi hanya boleh satu player yang pick. Ini first pick ya. First pick tuh kiri pasti. Kadang kita dapat kanan ya. Kita ngerasanya tapi tetap di kiri. Tapi bedanya nih, kita ngebandnya juga yang kedua. Kayak dia dulu nih ngeband sekali. Itu berarti kita second pick. Keuntungan nama ada yang masing-masing sih sebenarnya. Kayak misal kalau misal ada banyak hero yang overpower lepas, kalau misal second pick itu bakal lebih untungin karena dia bisa ngambil 2 hero sekaligus. Tapi kalau misal hero overpower OP yang lepas cuma 1, itu yang diuntungin bakalan first pick. Nah, itu juga makanya draft draft pick juga bakalan nentuin strategi kita. Nah, dalam bermain ML tuh strategi buat menang gak cuma dari skill kita sendiri. Itu ngaruh juga dari draft pick. Bisa dibilang sekitar 70% itu dari skill kita pas main atau gimana. Lalu 30% itu dari kita draft pick. Draft pick juga bisa kita tahu strategi lawan kayak gimana. Kayak misal nih Minotaur kan gede, stunnya lama tuh ya. Itu bisa di counter sama di gitu stun, bisa ngilangin stun kan ultinya. Kayak Purify lah. Tapi buat satu tim yang ada di sekitar itu juga ngasih shield. Nah, makanya draft pick juga ngaruh. Ketika kita bisa dapat hero yang bisa counter hero musuh atau ngelawan, istilahnya menang lah ya lawan hero musuhnya, ya itu chance menang kita ya tinggi karena hero musuh ya kalah sama kita kalau kita ngambil yang bener-bener counter. Oke, ini draft pick, kita lanjut ke gameplay ya. Nah, gameplay sendiri itu kan beda-beda ya setiap role. Nah, saya bakal ngasih gold lane. Nah, gold lane, untuk penjelasan gold lane tuh sebenarnya agak-agak panjang ya karena dia biasanya harus sabar sih kalau main gold lane. Karena sabar. Kenapa sabar? Karena ya dia pasti bakalan danger mulu sama musuhnya. Karena uh, Claude sendiri Claude. Maaf. Marksman atau gold lane. Gold lane tuh biasanya marksman loh. Kadang ada yang ngambil mage atau mid lane buat dijadiin di gold lane tuh karena ya udah kehabisan ide dalam grafik tadi. Karena kayak lebih, kan saya bilang kalau misal dia udah
misal grafik musuh udah cocok banget nih buat counter semua lah, dia bisa make mage jadinya. Nah itu, nah dari pattern mainnya sendiri, kalau semisal tuh sebenarnya stay aja di lane di gold lane ya. Nah perbedaan lane antara XP lane dan gold lane, nah di bawah menit 5 ketika gold laner clear lane di gold lane itu bakal dapat gold tambahan. Nah sama halnya dengan gold lane, tapi namun XP lane itu nambahnya XP. Makanya XP lane tuh levelnya bisa mungkin beda satu tingkat ya sama jungler, karena ya emang dia fokus dapatnya XP. Karena dia gini, kalau XP itu lebih besar, XP level kita lebih besar daripada level musuh, walaupun musuh item mau goldnya lebih banyak, itu damage yang masuk itu bisa lebih kecil, karena itu bisa dibilang ningkatin atribut kita dari misal damage, defense juga, sama health juga naik, atau HP atau darah. Nah pattern farming sendiri tuh cuma clear lane. Mungkin kalau misal kita lebih unggul dari musuh, kita bakal ngambil jungler ini gold buff kayak gini, maaf ya, itu saya ngambil, itu harusnya diambil tuh tadi, karena itu ada update baru, saya juga baru tahu itu tadi, itu clearan doang. Nah tipsnya main gold lane tuh itu sebenarnya cukup ngeliatin nih, kita cukup ngeliatin bas-bas di sini nih, rumput-rumput ini kan ada 1 2 3 nih. Nah tugas roam tuh sebenarnya ada di situ antara ngebuka ini. Jadi kalau misal musuh datang dari sini, kita bakal tahu kalau musuh bakalan ganking kita. Nah itu ketika, nah ini kan ada shield nih yang warna kuning nih ya, itu kalau misal kita hit itu nggak bakalan ngurangin darah turretnya ya, tapi ngasih kita gold tuh. Ini berguna banget nih kalau misal dapat, apalagi full plating namanya tuh, full plating istilahnya, kalau misal berhasil dapetin semua goldnya. Soalnya kalau udah menit 5 itu shieldnya bakalan hilang goldnya, dan semua tambahan gold dan XP tuh bakalan hilang dalam clear lane. Itu saja sih. Oke, itu kalau misal gold lane ya, dia sebenarnya cukup. Nah ini kan kalau dia tuh ya, dia movementnya cepat, mobility-nya, makanya dia nggak pernah keluar dari meta. Kenapa saya milih buat contoh, karena emang itu dia movementnya cepat, dia bisa clear lane 2 sekaligus. Biasanya tuh abis ultimate ke wave kayak tadi tuh, itu bisa langsung ke mid, dia main 2 wave, dia clear 2 wave, sementara musuhnya masih clear lane di sini. Nah, oke, sekian dari saya. Sekian dari kalau gold lane ya, kurang lebih kayak gitu sih gameplaynya. Oke, lanjut ke temenan nih, Roam. Roam tuh biasanya tank kalau nggak support kayak tadi saya bilang. Kalau tank, nah Roam tuh kebagi jadi 2 tipe, ada initiator, ada yang backup atau cover. Nah saya milih perangko karena bang dia bisa dua-duanya, bisa initiator bisa backup. Ulti dia kan saya bilang gigit ya, itu ngestun musuh dalam jangka waktu yang lumayan lama, ada kali 3 detik. Nah dia tuh yang bikin dia jadi initiator juga bisa karena skill satunya si grappling hook itu, dia bisa narik musuh ataupun buff ataupun jungle lah istilahnya. Kalau misal kena, wah tuh bikin tim kita bisa dapat untung, dapat kill 1 kan. Nah bentar, bisa saya percepat bentar ya videonya. Nah tugas roam tuh, ini kan ada item roam nih ya, itu bikin kita nggak bisa dapat duit dari clear lane ataupun dari jungle, tapi kita kan duit kita bakal paling bawah tuh, itu bakal nambah sendiri ntar, itu yang namanya roam. Dia dapat goldnya kayak gitu, emang dia goldnya paling dikit, tapi ya emang kayak gitu cara mainnya. Nih ini seperti contoh cara saya main Franco, bakal initiate ngambil, ini contoh ya, dia main di AI. Nah udah kayak gitu kalau Franco. Nah tujuan utama tank tuh pokoknya kalau nggak nyulik musuh, kalau nggak nge-cover tim sendiri. Nah sebagai contoh nih ya, ini kan kayak saya bilang, nah Rom tuh harusnya ngecek semua rumput, karena ketika semisal musuh datang, kita bisa ngasih tahu untuk gold lane kita untuk mundur. Makanya kalau misal kita buka masuk ke rumput dan ada musuh, kita yang mati sebagai Rom ya, itu nggak apa-apa. Selama gold lane nggak mati, itu kita untung loh, walaupun musuh dapat kill sebenarnya. Itu karena musuh mungkin ketika dia geng bawah, tim kita bisa dapat turtle nih, karena kan gold lane pasti tuh, nah gold lane tuh pasti berlawanan sama arahnya turtle. Misal turtle di atas, gold lane pasti di bawah, itu pasti ngacak tuh setiap main.
Oke, kurang lebih seperti itu kalau misal Roam ya. Karena Roam tuh simple pokoknya mainnya. Lanjut ke arah mid lane nih. Mid lane saya bilang tadi pintar. Cara main mid lane, ya mid lane tuh hero-nya hero mage ya. Dia udah pasti mage. Kalau dulu mungkin sempat ada dijadiin mid lane ataupun fighter dijadiin mid lane. Sebenarnya kemarin ada sih waktu di MPL tuh. Ruby dijadiin mid lane. Ya, Ruby dijadiin mid lane tuh. Nah, itu mungkin kan emang matanya waktu itu kayak gitu ya. Nah, ini saya milih Lunox karena emang Lunox sekarang baru di update tuh. Dia jadi meta. Sakit banget bener. Makanya saya pakai nih sebagai contoh. Nah, pattern farming sendiri dia bakalan ke tengah. Seperti namanya mid lane ya, dia bakalan ada di mid. Nah, ada perbedaan dalam dia sendiri kalau misal ini tips ya. Kalau misal ini kan wave pertama nih. Setelah wave ketiga yaitu wave keempat kita clear bareng sama XP. Jadi kita level 4 bareng sama XP. Nah, mid wave-nya ini yang wave keempat itu dikasih ke Roam biar levelnya tinggi. Itu. Jadi si Roamnya nggak terlalu ketinggalan level karena kan level 4 tuh pasti impact-nya gede kan. Kayak Smiter Minotaur ataupun Digi ataupun Estes. Itu penting. Maka level 4 cepat. Nah, itu. Nah, dia sendiri. Nah, kalau kayak gini tuh dia pasti kan ini mah landing phase kan. Kita landing bertemu dengan musuh. Nah, kalau misal punya kesempatan buat first blood kayak gitu tuh, itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena kalau misal berhasil beneran dapat first blood, itu bakal ngebantu jungler kayak misal nih ngambil buff ini nih. Itu bisa ngebantu junglernya. Nah, untuk farmingnya sendiri juga dia bisa ngambil jungle di situ tuh. Ini tadi Little Wanderer yang muter-muter. Itu namanya Little Wanderer. Itu ngambil movement apa? Ngasih buff movement speed sebesar 5% kalau nggak salah. Ya, sekitar segitu. Nah, jika bingung untuk build atau emblem bisa diambil dari top global ya atau top player. Karena kalau misal kalian masih pemula tuh bingung, nggak apa-apa ngambil aja. Nggak ada yang mungkin ada yang beda ya, beda-beda. Nggak apa-apa ambil yang paling atas juga nggak apa-apa kok. Karena mungkin efeknya beda dikit doang. Nah, seperti yang saya bilang tadi dia bisa ngegeng ke atas atau ke bawah, ya itu. Itu semua tergantung player lah. Bakal ngasih impact yang paling gede yang mana. Oke. Nah, lanjut ke arah berarti yang kurang apa? Jungler nih. Jungler nih yang paling susah nih mainnya. Karena ntar cara main jungler tuh sangat beda. Dia nggak muncul di map biasanya. Ada. Jungler kan biasanya tank ya. Saya milih Martis nih karena Martis tuh cocok banget buat di meta. Karena biasanya meta sekarang kan tank kan ya. Tank ya. Damage nggak ada tuh dikit. Martis tuh walaupun pakai item damage, dia bakalan tetap keras atau tanky lah. Bener loh. Kalau misal dia kan pasti levelnya begitu dari marksman manusia, itu bakalan keras banget nih. Karena emang ada secara fighter kali ya. Damage-nya sakit lagi. Nah, untuk yang nggak tahu pattern farming atau pattern jungle, bisa dimulai dari red buff dulu deh, karena biasanya red buff tuh paling rawan buat diambil sama musuh. Biasanya musuh langsung rusuh nih, datang ke sini atau gimana tuh. Itu bisa langsung aja lihat clear red buff dulu. Nah, tips buat farming nih langsung pukul aja 2, itu bisa sebenarnya jadi lebih cepat. Itu tips selanjut buat farming. Itu bisa lanjut ke sini, lihat yang minimap ya. Itu bisa lanjut ke sini. Lalu later one. Nah, tadi kenapa saya retry duluan di awal? Jadi ketika later wanderer ada, retry saya juga nanti ada. Mungkin bakalan diambil ya, tapi itu lebih baik punya chance buff kita nggak dicuri atau lebih cepat farmingnya. Karena kalau misalnya nggak dapat ya udah kita ke sini. Aman. Retry juga udah ada lagi. Simple. Nah, rekan itu. Tugas jungler tuh ngamanin objektif sebanyak mungkin pokoknya. Iya. Sebanyak mungkin dah. Kenapa? Karena ya itu kayak turtle. Nah, bedanya turtle sama lord dalam hal jungling. Turtle tuh ngasih buff secara shield dan juga XP kepada seluruh tim. Namun kalau yang bunuh atau yang biasanya jungler kan yang bunuh, itu bakal ngasih XP yang jauh signifikan daripada musuhnya. Bedanya bisa 1 level lebih bahkan.
satu level lebih. Nah, kalau Lord itu bakal ngasih bantuan secara langsung. Lord bener-bener turun tangan ke Land of Dawn atau mapnya di sini, maju tuh. Nah, perbedaan Lord itu ada dua, Lord Enhance sama yang biasa yang warna ungu. Kalau yang warna ungu tuh dia nggak punya skill tambahan. Kalau misalnya yang udah enhance tuh biasanya menit 9. Kalau yang biasa kan menit 9. Yang biasa tuh menit 9, yang enhance menit 12. Kalau udah enhance, dia bakal bisa lompat ke tower dan itu bakal bisa ngancurin towernya. Walaupun yang paling belakang nih, yang paling keras, itu sekali lompat bisa hancur. Nah, makanya Lord tuh apalagi ya makin lama gamenya makin keras dan makin sakit juga Lordnya. Makanya sepenting itu main jungler untuk bisa dapetin, karena kan pasti rebutan tuh ya pas waktu retri. Nah, itu juga harus punya mental yang kuat dalam band jungler, makanya nggak banyak juga orang mau pengen main jungler. Ah, segitu aja sih kalau misal jungler. Pokoknya kalau bisa ada dua tipe. Kalau misalnya ngincar objektif doang, ada juga yang nyulik-nyulik mainnya. Kayak bisa Lancelot. Lancelot, tapi kalau di mata sekarang kan dia pakai item tank tuh ya. Tetap aja. Tetap sakit sih, karena dia kan memang pada dasarnya dia assassin tuh. Oke, kurang lebih seperti itu aja, dia cuma ngamanin objektif tuh dari gameplay saya. Kita lanjut ke arah yang terakhir, XP lane. XP lane tuh fighter, biasanya juga tank, tapi lebih ke arah fighter kalau sekarang. Karena kalau tank tuh lebih lemot lah, lama larinya. Nah, peran fighter sendiri itu penting banget sebenarnya. Kalau buat war ya. Kalau buat di landing phase mah banyak orang suka karena ya dia cuma lawannya cuma satu, fighter musuh juga atau XP lane musuh juga. Buy one tuh, langsung buy one loh. Seneng tuh. Nah, kenapa saya pilih Yujong? Karena biasanya Yujong itu dia hampir nggak pernah keluar dari meta. Dia selalu bisa dipakai di setiap update patch atau gimana, itu selalu bisa dia. Nah, pattern farmingnya sendiri, dia bakalan clear XP land doang udah. Nah, biasanya nih ya, ada yang biasa nih kalau Yuzong atau Benedetta tuh, karena dia kan movementnya tinggi tuh. Kayak Bakuito, dia bakal clear di sini nih, cut lane namanya. Abis cut lane, dia langsung ke mid bantuin tuh. Nah, kalau saya beda nih, karena Yuzong lama, jadi clear lane dulu, clear lane dulu di atas, baru ke bawah, ke tengah, ke mid, bantuin mid lane dapetin first bloodnya. Ini sebenarnya untung sih, dibilang untung banget malah kalau bisa dapat point kill tambahan. Nah, itu kalau bisa dapat poin tambahan buat di early-nya tuh bakalan efeknya tinggi banget, impactnya tuh. Kalau misal XP lane juga dia bakalan berpunya peran tinggi di dalam setup. Nah, ya apa sih namanya setup? Setup tuh strategi dalam mengambil lord atau turtle. Ada setup lord atau setup turtle. Sebenarnya posisi sama sih. Bedanya setiap role punya masing-masing perannya ya dalam setup lord atau turtle itu. Kalau misal experience sendiri itu atau tank kan bisa ngebadanin musuh kan kalau tank. Kalau fighter tuh atau experience dia beneran nyerang core musuh seperti jungler atau gold laner diserang. Seperti Yuzong, dia bisa pakai Black Dragon Form langsung ke arah belakang sini nih. Misal nyerang MM atau jungler. Nih, saya jelasin ya. Ini kan mapnya nih. Nih, ini map Land of Dawn nih. Ini ada bisa di atas bisa di bawah lah sebagai contoh. Tank misal di sini. Ya, ini tank. Expilan di sini. Expilan di sini. Nah, Mage di mana? Mage itu di sini. Dia diem aja nggak usah ngebantuin. Kenapa nggak bantuin? Karena magic ya ada damage yang masuk ke arah turtle lord itu sedikit. Kalau misal mid lane ya, karena kan dia Mage tuh. Itu lama. Walaupun nge-spam nih. Itu lama dia. Tetap nggak ngebantu banget. Makanya mendingin dia diam. Nah, siapa yang nge turtle lord tuh? Udah pasti jungler sama god lane. Jungler sama god lane-nya dia jungler di sini nih biasanya kan ditarik nih ya, jadi dia jauh dari musuh tuh. Jadi sini gold laner di sini biasanya kan ada yang ngeflank tuh istilahnya dia bakalan muter muter gini nih. Nah, itu namanya ngeflanking, itu flank ke sini. Ketika dia ngeflank otomatis kan biasanya dia ngikut ya, ke sini nih, dia ke sini, itu bisa dijegat sama tank kita di sini. Kalau misal masih kurang datang
Misal Tesla langsung ulti kan tuh, ulti flicker kena 5. Ini turtle dapat langsung ke sini bunuh si apa tuh yang ngeflank tuh, misal XP lane kayak misal Bakuito, udah langsung ke sini rata, udah end. Kalau misal dia berhasil kabur yang di sini, kita langsung lanjut aja sama turtle terus lari end tuh. Kita juga main ML tuh intinya sabar aja sih, nggak boleh kebawa nafsu pokoknya, karena apalagi makin tinggi tingkatnya makin susah juga. Bahkan apa kayak di MPL atau M series pun itu poin kill bisa nyampe di bawah, bisa 0-0 malah di bawah menit 7, karena emang sepenting itu bu kalau biar nggak mati, karena objektif objektif tuh penting. Kayak misal kita menang gol 10.000 lebih dari lawan, itu kalau misal kita mati blunder kayak mati nggak jelas, ini bisa ngasih gold musuh, bisa jadi farming lagi, itu bakal ngerugiin tim. Itu ya salah satu penyebab kalah sih, banyak malah. Oke, sekian dari saya tentang cara bermain Mobile Legends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.